Nama saya Melda Tommy. Saya orang tua dari Kirana Brioni yang sekarang duduk di kelas 2B Sekolah Citra Kasih Manado. Menurut saya, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Sekolah Citra Kasih Manado sangatlah penting dan berguna bagi anak saya. Anak-anak dengan mudah menyerap ilmu dan tentunya mereka bisa menjadi lebih mandiri. Oh iya, anak saya tentunya sangat antusias mengikuti program pembelajaran jarak jauh ini. Karena dunia sekarang era teknologi ya, dan yaitu saya sampaikan tadi, mereka lebih mandiri tentunya. Iya dong Mam, setiap hari saya selalu memperhatikan materinya. Sambil ikut belajar ya.
Menurut saya, materi yang diberikan cukup mudah dipahami, sehingga saya dapat dengan baik menerangkan ke anak saya. Harapan saya, kalau bisa seminggu 3 kali diadakan kegiatan video conference antara murid dan guru. Dengan maksud, anak-anak dapat mengobati rasa kangen belajar antara guru dan juga teman-temannya. Semoga situasi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala. Bye! Oke, wow, akhirnya kita tahu siapa ketiga pembicara kita pada sore hari ini ya. Oke, saya mau sapa-sapa beliau-beliau ini dulu. Jadi saya panggil saja. Yang pertama adalah Pak Kris dari Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru. Kemudian ada Miss Fedora dari Sekolah Citra Kasih Jakarta. Kemudian ada Pak Arif Tarigan dari Bali saat ini ya. Jadi live dari Bali. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita sapa-sapa pembicaranya, saya mau informasikan bahwa jika gambar, video tadi, atau tulisan-tulisan tidak terlalu terbaca di layar Bapak Ibu, ada kemungkinan ada faktor internet yang tidak stabil. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan videonya yang lebih jelas, mungkin bisa mengunjungi sosial media dari masing-masing kami. Nanti ada dari Dharma Yuda, silahkan dikepoin Bapak Ibu ya. Kemudian ada dari Citra Kasih, kemudian bisa juga mengunjungi kami di Pinnacle. Nanti bisa lihat video yang lebih jelas, atau bisa di-download di sana. Oke, mari kita sapa mereka bertiga. Halo Pak Kris, Pak Arif, dan Miss Fedora, apa kabar? Baik. Baik. Kabar baik ya. Kalau dari wajah-wajahnya sih masih semangat menjalani atau melit ya sekolah masing-masing di era yang penuh dengan tantangan dan mungkin agak hektik as a leader ya, atau sebagai tim teknis atau sebagai pengusaha Pak Arif ya. Jadi hari ini kita memang akan banyak berdiskusi atau sharing, mendengarkan pandangan-pandangan dari ketiga narasumber kita kaitannya dengan apa yang akan terjadi di era new normal, kaitannya dengan kita sebagai orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Nah, saya akan langsung saja bertanya kepada mereka bertiga, tapi sebelum kita bertanya, mungkin kita lihat dulu situasi apa yang ada saat ini. Mungkin kita bisa lihat video klip berikut ini. Virus corona berdampak ke semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali para penggerak pendidikan dan kebudayaan. Berbagai upaya kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran.
Tetapi selalu ada hikmah di balik sebuah masalah. Virus corona mengajarkan kita berinovasi, mencari cara baru untuk tetap mencerdaskan anak bangsa, walau tanpa bertatap muka. Dan kira-kira seperti itulah situasi saat ini, dan saya yakin lebih kompleks lagi. Dan saya percaya setiap kita yang ada di sini punya pengalaman seru dengan situasi era COVID ini ya. As a leader, as a teacher, as a parents and students, we are struggling. Tapi disinilah momen di mana kita coba mau menggali, coba mau berdiskusi, sharing dengan 3 narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin yang pertama saya akan ke Pak Kris dulu. Halo Pak Kris. Hai Pak Derby. Gimana Pak Kris? Melihat video tadi, terus melihat sekarang di situasi yang seperti ini, Dharma Yuda sendiri merespon seperti apa kaitannya dengan mungkin sumber daya manusianya, atau mungkin ada strategi-strategi. Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan yang lebih teknis, saya pengen mungkin Pak Kris bisa menceritakan sedikit Pak, pandangan Bapak dengan situasi saat ini mungkin seperti apa? Gitu. Iya, silakan Pak Kris. tapi saya pikir semua dari kita yang hadir di forum ini nggak ada yang pernah ready untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kita semua pasti akan gagap, panik, karena yang kita hadapi itu sebenarnya nggak jelas gitu. Siapa musuh kita, siapa tetangga kita, dan apa yang dibawa oleh dia ke tengah-tengah lingkungan sekolah kita gitu. Jadi jujur ketika gencar-gencarnya isu tentang virus corona mulai masuk Indonesia dan sebagainya, kita juga serba gagap sih. Awalnya, bukan hanya kita, tapi orang tua dan siswa juga demikian. Terutama pada saat itu kita sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan UN, US, ujian semester, perpisahan, prom night yang dinanti-nantikan oleh semua anak kelas 12 dan sebagainya gitu. Dan tiba-tiba harus gitu loh, berhenti total. Guru harus stay di rumah, siswa harus stay di rumah, sementara materi belajar itu harus kita deliver sesegera mungkin untuk tuntas dan sebagainya.
Ya, jadi mau nggak mau kita agak kelimpungan. Ya, tapi syukurnya kami yang di Pekanbaru itu udah terbiasa sih, walaupun yang kami hadapi itu bukan COVID atau virus-virus penyakit lainnya, tapi yang kami hadapi itu adalah kebakaran asap. Kalau biasanya dan tahu kami di Pekanbaru itu kenyang setiap tahun itu menghadapi musibah asap. Kadang 2 bulan, 3 bulan. Nah, sehingga mau nggak mau program home learning itu semua harus kita jalankan juga pada saat musibah asap itu. Jadi tidak terlalu berbeda, hanya yang bedanya adalah ini kan sesuatu yang mematikan. Kalau asap itu kita bisa cegah, artinya ruangannya tertutup, anak itu beraktivitas di indoor, diam ruang kelas yang ber-AC, yang punya air purifier, jadi orang tua tetap safe, punya rasa safety untuk mengirim anaknya ke sekolah. Kalau virus ini kan tidak gitu loh. Jadi kondisi ini kurang lebih ya saya pikir akan dialami oleh semua pimpinan sekolah yang ada dimanapun gitu, Debbie. Gitu. Pak Kris, bisa dengar? Oke. Dengan situasi yang terjadi saat ini, planningnya sendiri atau apa yang sudah dilakukan sih Pak oleh Sekolah Dharma Yuda, khususnya Bapak selaku pimpinan untuk memanage semuanya itu Pak, orang, pendidikan, seperti itu Pak? Lumayan berat Pak, karena sekolah kami sebagai informasi, kami punya jumlah murid total dari playgroup sampai SMA itu 2.636. Itu hanya di 2 gedung. Kemudian punya jumlah guru dan staf itu sebanyak 369 orang. Jadi kebayang gimana memanage manusia yang sebanyak itu. Belum lagi dengan demand orang tua yang kadang nggak memahami bagaimana menggunakan teknologi belajar di rumah, terus bagaimana mengelola finance, yang pembayaran uang sekolah juga sempat tersendat-sendat dan sebagainya. Itu 2 poin gitu. Nah, untungnya saya dan Waka itu hampir setiap hari, walaupun di dalam masa PSBB tetap masuk ke sekolah, kami mengerjakan tugas-tugas rutin, memantau monitoring kegiatan-kegiatan home learning program di rumah. Kami lakukan survei kepuasan ke orang tua dan siswa. Kami juga memantau materi-materi yang disampaikan oleh para guru, apakah itu efektif atau tidaknya. Itu satu sisi. Kedua, kami juga sedang menyiapkan program-program untuk di tahun ajaran baru. Walaupun kita belum jelas kapan sekolah akan mulai di tahun ajaran baru, tapi kami tetap mempersiapkan seperti normal adanya gitu. Jadi apa yang sedang kami persiapkan untuk tahun ajaran baru adalah kami akan membuat sistem belajar itu dalam 2 shift, pagi dan sore. Jadi pagi itu kita akan mulai dari 7.30 sampai jam 12 atau 12 kurang, kemudian 1:30 masuk lagi sampai jam 3:30 atau jam 5, tergantung jenjang kelasnya. Kurang lebih sih seperti itu. Jarak duduk juga, artinya kelas itu kami belah Pak jadi 2. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya standar safety-nya ya tetap kita jalankan. Contoh kita pasti akan mentermogan, mengukur suhu badan dan anak dan tamu siapapun itu. Kemudian pada saat liburan COVID ini kami memperbanyak wastafel di mana-mana. Hampir setiap sudut itu kami banyak. Sampai sekarang pun kami masih sedang membangun itu karena kami lebih memilih mencuci tangan daripada pakai hand sanitizer. Walaupun nanti di kelas tetap tersedia hand sanitizer gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, shift atau pola kerja guru juga akan kami atur. Artinya penempatan mereka duduk di kantor, kemudian perlengkapan yang harus mereka pakai dan sebagainya itu akan kita pantau. Dan kebetulan Pak, Ibu, kita kebetulan baru menghadapi selesai liburan Lebaran ini. Jadi banyak guru kami yang walaupun dilarang oleh pemerintah untuk mudik, mereka tetap mudik. Jadi yang bisa kami lakukan adalah ketika mereka masuk nanti tanggal 8 Juli, mereka wajib menyertakan hasil tes COVID, rapid test mereka dalam bentuk surat keterangan dokter. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, tentu saja itu akan membuat kita lebih terasa aman, orang tua juga merasa lebih comfort untuk menyerahkan anaknya ke sekolah kembali. Kurang lebih sih seperti itu poin-poinnya. Nanti teknisnya, detailnya mungkin bisa lebih lanjut. Oke, baik. So, ini adalah salah satu contoh di mana ketika kita menjalankan online learning ya, saya tiba-tiba bisa hilang dari pandangan Bapak Ibu. Dikarenakan sinyal yang luar biasa, walaupun saya sudah mengantisipasi dengan beberapa provider, tetap aja kalau internet bilang stop dan stop. Oke,
Baik, saya akan mungkin saya coba ke Miss Fedora ya. Kalau dari Miss Fedora nih melihat situasi ini seperti apa dan mungkin juga bisa sharing apa yang sudah dilakukan dari Sekolah Citra Kasih. Gitu. Silakan Miss Fedora. Oke, terima kasih Pak Derby. Sebenarnya saya percaya sama seperti yang tadi Pak Kris ya sudah sempat share ya. Ini adalah satu keadaan yang kita semua juga tidak expect sebelumnya gitu akan sampai seperti ini ternyata parahnya, dan ada begitu banyak hal yang merubah cara kita hidup, bukan cuma hanya di satu lini tapi di berbagai lini gitu, bukan cuma edukasi tapi menyangkut juga industri yang lain gitu. Nah, kalau dari kami sendiri memang Yayasan Citra Berkat itu yang membawahi Sekolah Citra Kasih maupun Sekolah Citra Berkat, kami ada 9 sekolah di seluruh Indonesia. Jadi cukup banyak ya. Challenging-nya adalah karena di berbagai kota sehingga keadaannya itu bisa berbeda antara satu unit dengan unit yang lain gitu. Tetapi ini juga menjadi salah satu strength kita karena dengan adanya unit yang banyak memungkinkan untuk kita mempunyai tim tersendiri untuk mengatur seluruhnya. Jadi tim nasional itu bisa dibentuk gitu. Itu possible dengan sumber daya yang ada. Jadi saat ini kami memiliki tim teaching, learning, and curriculum di yayasan. Saya termasuk salah satu di dalamnya dari tim itu. Jadi ketika memang diputuskan bahwa oke, kita akan belajar di rumah, memulai PJJ, yang setengah mati awal-awal ya tim kami, tim gugus tugasnya gitu ya, yang sampai meeting tengah malam itu ya kita gitu. Nah, cuma memang di situ yang kami persiapkan adalah kami mempersiapkan struktur. Jadi struktur PJJ itu seperti apa sehingga akhirnya ada satu standar yang sama antara sekolah-sekolah di bawah yayasan. Lalu kami juga membuat tutorial. Tutorial itu bukan hanya untuk guru, karena kita tahu kan guru kita juga age group-nya berbeda-beda ya. Jadi ada yang mungkin masih sangat muda, fasih sekali menggunakan teknologi, tapi ada yang mungkin sudah cukup berumur, dan itu teknologi menjadi hal yang challenging buat mereka gitu. Jadi kami membuat tutorial untuk guru, untuk mereka juga bisa melaksanakan PJJ dengan baik, delivernya seperti apa, pakai platform apa, dan juga untuk siswa dan orang tua gitu kita buat juga gitu supaya maksudnya ketika pelaksanaan mereka nggak bingung juga gimana cara pakainya, tapi ada guidelines-nya, dan kalau mereka lupa bisa kembali ke guidelines tersebut. Dan selain itu sama seperti tadi yang mungkin dilakukan oleh Dharma Yuda ya, sama ya, kita ada survei juga kepada orang tua. Kita sampai saat ini udah ada 2 survei. Survei yang pertama itu kurang lebih ada 2.000 lebih responden dari orang tua, dan siswanya itu ada sekitar 3.000 gitu untuk respondennya. Jadi cukup banyak. Puji Tuhan kita hasilnya itu dari skala 5 kita udah mencapai 4,5 survei kepuasannya. Jadi cukup baik dan kita coba tingkatkan terus ya untuk setiap tahapnya. Jadi kita udah 2 survei, dan selain itu karena kita tahu untuk melakukan hal ini kan nggak gampang ya, terutama karena perubahan-perubahan yang ada, terus mungkin ada beberapa guru juga yang mengalami kesulitan dalam mempersiapkan PJJ. Seperti mungkin tadi Pak Derby bilang, aduh ini sinyal saya bagaimana ya, bagaimana mengatasi hal seperti itu, sementara pembelajaran kan harus tetap jalan. Nah itu kita semua coba sama-sama kerjasama tuh, pihak IT, waktu kemarin ini kita cari vendor kerjasama dengan beberapa provider, ada paket murah buat guru-guru dan staff. Jadi waktu itu ditawarkan siapa yang mau, mungkin untuk nomor salah satu provider ya, saya nggak usah sebutkan ya. Provider ini siapa, provider ini siapa, provider ini siapa, dikumpulkan datanya, lalu didaftarkan nomornya. Jadi untuk mendapatkan paket murah tersebut, gitu. Itu salah satunya. Yang kedua juga kami mengadakan yang namanya Teachers Professional Development. Jadi selama PJJ kita ada yang namanya Teachers Professional Development. Di dalam TPD ini kita mengadakan training online untuk guru-guru, tapi juga ada yang namanya sesi konsultasi. Sehingga kalau ada guru-guru yang kesulitan itu bisa langsung konsul sama kita. Jadi kita yang langsung bantu di lapangan supaya PJJ-nya ini bisa berjalan dengan lancar. Karena seringkali kan kita melihat ya, banyak sekali beban guru, kita tahu ya, mereka mesti juggling antara satu hal dengan hal yang lain, belum lagi menghadapi mungkin kadang orang tua juga langsung ke guru gitu. Nah, kita mau support di situ. Jadi seringkali guru tuh nggak dapat support. Nah, itu yang kita bantu. Tim Teaching, Learning, and Curriculum ini yang kita bantu di situ, sehingga akhirnya PJJ memang jalannya lebih smooth dari sebelumnya. Tapi betul, kita perlu akui ada banyak adjustment yang terjadi di lapangan, terutama dari segi kurikulum. Kenapa? Karena biasanya kan kurikulum yang didesain itu kurikulum untuk sekolah yang kita bilang normal ya sebelumnya gitu, sekolah
pergi ke sekolah, pembelajaran di kelas, aktivitas dengan jam belajar yang durasinya juga cukup panjang mungkin dalam satu hari. Nah, setelah PJJ itu tidak bisa seperti itu. Bahkan jam pelajaran pun kita kompres. Nggak sama seperti jam pelajaran biasa. Karena apa? Kita juga takut ya, jangan sampai anak-anak screen time-nya terlalu banyak, sehingga akhirnya merusak mata mereka juga. Wah, kita dikomplain orang tua juga kalau kayak gitu nanti. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan juga. Tapi memang betul, Pak, butuh koordinasi yang baik ya antara semua pihak, bukan cuma sekedar pihak akademik, pihak yang support juga, dan juga orang tua di sini. Terutama saya sih mendapatkan masukan banyak dari orang tua yang kelas kecil nih, yang TK, yang SD, karena kan anak-anaknya itu belum bisa mandiri, jadi masih sangat-sangat butuh pendampingan orang tua. Nah, di situ challenging-nya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan activity PJJ yang anaknya itu bisa ngerti tanpa terlalu membebani si orang tuanya. Tapi tetap bisa mengasihkan dan bukan cuma sekedar lihat dari layar saja. Gitu. Itu mungkin, Pak. Jadi tetap ada koordinasi ya. Jadi kalau misalnya saya tanya satu pertanyaan simpel seperti ini. Kata kunci, apa yang membuat di SCK ya bisa menjalankan segala sesuatunya dengan lebih baik? Kalau menurut Miss Fedora yang bisa di-sharingkan ke semuanya, apa nih kata kuncinya? Mungkin buat saya ada 2 ya. Mungkin yang pertama adalah adaptasi, itu pasti harus gitu. Adaptasi, berani berubah, dan ada satu lagi nih, 3. Berani berubah, dan juga kerjasama. Itu teamwork itu sangat dibutuhkan. Terima kasih buat Pak Kris sama Bu Fedora untuk jawabannya. Saya sendiri akan melihatnya dari sisi yang lain. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita ada di sekolahan, ya sebagai business owner atau pemilik atau yayasan, bahwa kita nggak bisa luput bahwa pendidikan itu selalu ada sisi bisnisnya, selalu ada sisi finance-nya, selalu ada sisi edukasinya. Dan yang kita harus lihat tadi adalah kata kunci yang tadi Fedora sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi dari sisi kami, saya melihat bahwa ada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kita harus acknowledge dulu. Kita harus bisa terima dulu. Apa itu? Bahwa segala usaha apapun, baik yang besar, kecil, kalau kita bisa bilang UMKM, tadi Pak Kris sudah singgung, tidak ada yang siap. Ya kan, tidak ada yang tahu bahwa akan ada kejadian seperti ini. Nah, saya melihat dari sebuah sisi usaha adalah bahwa tidak hanya sektor pendidikan saja yang terdampak, khususnya bahwa saat ini kita lihat sekolah-sekolah sepi, ya kan, karena tidak ada lagi siswa di sekolah. Lalu kita juga melihat ada struggling yang tadi Bu Fedora sampaikan bahwa ada gap generation antara guru-guru senior dan guru-guru yang muda di dalam digital literasi sendiri. Masing-masing memiliki kekuatan juga kelemahannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sektor yang lain di kesehatan, pemerintah kita juga struggling banget tentunya dengan apa yang terjadi. Nah, dari pihak kami sendiri yang bergerak di bidang sektor penyedia layanan terpadu untuk pendidikan, kami sendiri bekerja sama dengan begitu banyak provider di dalam maupun di luar negeri. Ada dampak-dampak yang memang luar biasa. Saya sendiri harus meeting dengan publishers yang di Amerika, misalkan mereka jam 9 pagi, di saya udah jam tengah malam misalkan. Nah, kita harus lakukan begitu banyak penyesuaian. Ada beberapa penerbit buku di UK juga yang mengalami lockdown negaranya, sehingga mereka merubah sistem bekerjanya dengan begitu luar biasa. Beberapa partner kami yang ada di Singapura juga begitu, sehingga di gudang mereka harus terapkan physical distancing dan segala pekerjaan yang biasanya business as usual itu cepat, ya kan, sekarang mulai cooling down, mulai melambat, ya kan, sepertinya sepertinya begitu banyak penyesuaian yang terjadi. Nah, tadi ada satu kata kunci yang Bu Fedora sampaikan adalah
adaptasi. Nah, Bapak Ibu, saya dulu pernah main basket nih. Kalau kita main basket, kita kenal satu gerakan yang namanya pivot. Artinya kaki kita nih berdiri di satu poros, tapi kita boleh bergerak kaki yang lain bisa ke depan, ke belakang, melakukan putaran. Nah, inilah yang saat ini kita perlu lakukan di dalam dunia pendidikan. Khususnya karena saya juga bergerak di pendidikan, saya pernah mengajar, sebagai pendidik, sebagai pemilik sekolah, kita perlu melihat hal-hal apa saja yang kita perlu berani lakukan perubahan. Saya namanya adalah growth mindset. Satu hari saya bicara dengan seorang teman, dia cerita seperti ini, Bapak Ibu. Kadang itu badai datang itu tidak selalu untuk menghancurkan, tapi sering kali juga badai datang untuk menyingkapkan kualitas bangunan yang selama ini kita bangun. Nah, saat ini sebenarnya dengan adanya COVID-19, kita sedang diminta untuk stop, tenang, diam, dan mulai menganalisa selama ini apa yang kita bangun, apa yang kita sudah bentuk, apa yang sudah kita kerjakan, apakah berdiri di landasan yang kuat, berdiri di atas dasar yang kuat. Sehingga kita bisa assess ketika ada hal seperti ini yang tidak pernah kita bisa pikirkan terjadi, kita bisa cek bagaimana penerimaan siswa baru kita. Yang dulu manual, sekarang kita harus desain ulang menjadi online penerimaan siswa baru. Bagaimana kita memikirkan prosedur masuk sekolah bagi staf, bagi siswa, bagi orang tua, lalu bagaimana protokol kesehatannya, bagaimana rencananya kalau pembelajaran jarak jauh ini harus dilakukan terus. Seperti yang tadi disampaikan, bisa saja mulainya bulan Juli, tapi kita belum tahu apakah secara fisik siswa itu masuk ke sekolah, atau kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena Bapak Ibu kalau lihat berita hari ini, di Korea Selatan menutup kembali sekolah-sekolah, dikarenakan ada klaster baru yang terjadi di sebuah pabrik yang pekerjanya banyak sekali. Nah, kalau ini sampai terjadi, apakah kita sudah siap, ya kan? Apakah kita bisa sekarang melihat kalau dulu saya school management systemnya itu manual, terus saya tidak bisa koordinasi dengan guru saya tidak bisa koordinasi dengan librarian, dengan bagian keuangan, karena semuanya work from home, apa yang kita lakukan? Nah, kita mulai bisa mempersiapkan alternatif-alternatif untuk menggunakan sebuah school management system, ya kan? Nah, kuncinya tadi ada adaptasi, lalu kita harus mulai mengganti business not as usual. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Iya, saya menangkap satu sinyal bahwa kalau dari sisi Pinnacle Alpha, dalam hal ini mungkin institusi di mana Pak Arief memimpin, juga harus siap ya, mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin menjadi kebutuhan sekolah pada masa era new normal nanti. Dan saya rasa juga seperti Pak Kris, seperti Miss Fedora, kita harus lebih memperkuat yang namanya kolaborasi, berkomunikasi satu dengan yang lain untuk mendapatkan angle baru, bagaimana menjalankan sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan, lagi kita create daripada kita create sesuatu dari nol, mungkin sudah ada yang bisa kita lakukan, kita implementasi untuk bisa memberikan hasil yang lebih cepat. Karena sekarang dituntut untuk, oke, saya belum bisa nyiapin secara sistemnya, tapi yang bisa saya pakai di depan mata apa. Nah, mungkin itu nanti akan jadi sharing kita di sesi yang berikutnya, di mana kita akan bahas sesuatu yang lebih teknis, lebih detail terkait dengan strategi. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan lagi yang akan saya lempar ke tiga pembicara, alangkah baiknya kita lihat lagi video klip berikut ini.
Oke, tadi adalah mungkin situasi yang lebih kompleks ketika kita harus dipaksa tetap berada di walaupun mungkin ya kita belum tahu kapan ini akan berakhir dan dari pemerintah sendiri akan merilis kapan kita akan mulai suatu aktivitas seperti normal lagi sebagai sekolah gitu ya. Tapi apa yang sudah dilakukan dari sisi mungkin saya akan lebih banyak bertanya ke Miss Fedora sama Pak Kris, apa yang sudah dijalankan dan dirasa berhasil dan kira-kira seperti apa nih melihat ke depannya untuk membuat ini menjadi lebih efektif lagi kegiatan belajar mengajar di situasi yang sangat tidak normal ini. Mungkin saya mulai dengan Pak Kris duluan. Silakan Pak Kris. Iya, Derby. Saya pikir dengan berjalannya waktu kita akan semakin expert ya, create program-program home learning ya yang akan kita deliver ke anak-anak di rumah. Tapi saya khawatirkan dampak yang lebih besar akan muncul, yaitu dampak secara psikologis. Anak itu akan semakin jauh dari lingkungan sosialnya, dari teman-temannya. Lama-lama mereka nggak merasa butuh lagi berhubungan atau berinteraksi secara nyata, secara fisik dengan manusia lainnya gitu. Dampak yang lain adalah tentu saja orang tua akan semakin repot, semakin sibuk, semakin ya kewalahan menghadapi anaknya. Karena saya banyak dapat keluhan atau pertanyaan dari orang tua, Sir Kris kapan masuk lagi nih? Pusing kita di rumah. Banyak yang harus kami ajarkan. Kedua, kalau kami yang ngajar, anak kayaknya nggak nyimak-nyimak terus gitu. Yang ketiga, sebentar-bentar lapar gitu. Sambil masak, harus sambil order makanan, kemudian harus dampingin belajar. Betul ya Bu Fe ya? Ya kurang lebih akan sama seperti itu. Nah, di sisi yang lain secara bisnis, saya khawatir satu hal, saya nggak tahu itu terlalu berlebihan atau tidak. Dengan semakin canggihnya program home learning yang kita tawarkan ke anak belajar online, kemudian karena kondisi yang tidak aman untuk hadir ke sekolah secara nyata, ini ada peluang bisnis bagi banyak pihak. Mereka akan ciptakan, itu sejenis homeschooling, anak tidak perlu belajar lagi ke sekolah, kemudian ada ujian secara online, dapat sertifikat secara online, mereka bisa daftar ke jenjang berikutnya atau ke perguruan tinggi dimanapun mereka berada. Lama-lama kalau itu terjadi, berarti sekolah akan tutup nih, bisnis tidak akan ada lagi yang namanya bisnis sekolah. Itu concern saya sih. Oke, itu sepertinya tantangan yang sudah ada di depan mata dan yang sangat mungkin terjadi ya Pak Kris ya. Nah kalau dari Dharma Yuda nih Pak, mengantisipasi untuk supaya ini bisa tetap, istilahnya Dharma Yuda tetap eksis, tetap ada, kira-kira ada langkah-langkah apa ke depannya Pak Kris? Itu yang sering saya sounding kepada guru-guru, ayo hadir lebih nyata, lebih real, walaupun secara jarak jauh, komunikasi dengan anak, baik itu lewat telepon, lewat video, bagaimana mereka mendampingi anak belajar gitu. Kadang perlu personal contact juga ke orang tua, itu yang pertama. Kedua, kami sering create banyak program-program yang menciptakan anak tetap kangen rindu ke sekolah. Kalau Derby mengamati Instagram saya atau YouTube-nya sekolah, itu ya hal-hal seperti itu deh. Kesannya remeh-temeh, ringan, tapi itu yang membuat anak jadi, aduh, kita kangen ya sama teman-teman, kita kangen ya sama guru. Kurang lebih sih so far itu yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, jadi tetap selalu memotivasi guru, jadi lebih fokus ke sumber daya manusianya Pak Kris ya? Ya, karena kita butuh membangun hubungan emosional ya antara guru dan anak sehingga mereka merasa tetap ada sentuhan secara secara emosi lah, sehingga mereka tetap merasakan ini adalah guru saya, ini adalah sekolah saya. Oke. Wow, itu menarik sekali ya. Gimana kalau Miss Fedora, apa yang dihadapi Miss? Rencana-rencana ke depan apa yang harus dibangun oleh sekolah? Kemarin ini sebenarnya gini, hasil PJJ yang sudah baik itu menjadi salah satu, kita bersyukur juga ya untuk hasil itu. Tapi di satu sisi itu jadi beban tersendiri. Berarti ke depannya kita harus lebih baik lagi dari itu, ya, gitu betul. Kan? Itu challenge-nya. Nah, cuma memang selama ini program TPD yang tadi ya, Teachers Professional Development itu inputnya baik sekali, baik dari guru-guru maupun orang-orang. Jadi kemarin ini ada beberapa sekolah sister school kami juga ikut di dalam TPD kami, itu juga responnya bagus. Bahkan dari mereka sudah tanya, kan kita lagi libur lebaran nih seminggu ini ya, jadi tidak ada TPD, itu sudah tanya, Miss kapan jadwal yang terbaru, udah minta semua gitu. Jadi itu juga kita cukup surprise gitu ngelihat bahwa ternyata di balik memang ada struggle-nya, ada kesulitannya, tapi guru-guru tuh ada
mereka punya satu passion untuk belajar lebih baik lagi supaya bisa deliver pembelajaran ke anak-anaknya juga dengan lebih baik gitu ya. Tapi betul tadi seperti yang Pak Kris, itu salah satu concern kami juga sama kok Pak. Maksudnya masalah interaksi ya, interaksi sosial. Karena itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam perkembangan anak. Kita nggak bisa melihat anak itu hanya secara akademik saja. Karena sebenarnya kan pendidikan itu kan sifatnya holistik. Kita harus lihat dari semua arah. Nggak bisa cuma dari satu arah aja. Nah, ini salah satunya juga kenapa di dalam TPD kami, kita biasanya juga ada salah satu sesi-sesi yang mengajarkan untuk teknik-teknik seperti itu. Tapi dari awal, dari tim sendiri, ketika mengeluarkan panduan untuk pembelajaran jarak jauh, itu kita memang cantumkan. Misalkan dalam 1 minggu itu minimal ada 3 kali sesi tatap muka virtual seperti ini gitu. Jadi masih ada interaksi. Dan kita memang tetap encourage guru-guru untuk mengobrol. Jadi ada sesi di mana memang kalau misalnya pembelajaran selesai lebih awal dari yang seharusnya, nggak apa-apa tetap dipakai sesinya untuk ngobrol-ngobrol dengan siswanya. Karena mereka juga kangen, pengen ngobrol-ngobrol, bukan cuma sekedar online itu untuk something yang sifatnya serius gitu, Pak. Itu sih menjadi hal yang sangat penting ya, yang saya lihat juga gitu. Jadi challenge-nya mungkin betul, itu ada salah satu, saya kemarin ini dengar beberapa sekolah mulai didirikan, ini baru-baru nih, gara-gara corona doang, itu mendirikan sekolah online. Nah, ini memang menjadi challenging untuk secara finansial ya bagi sekolah. Nah, gimana caranya kita juga bisa memfasilitasi hal tersebut. Bahkan kami sudah memikirkan gimana kalau misalkan kita buka 2 program. Jadi ada program yang tadi ya offline dalam artian itu juga penuhnya offline karena kita akan lihat juga ya dari pemerintah dan keadaan yang ada apakah sudah siap untuk kembali ke sekolah sepenuhnya atau belum. Kalau belum berarti ini akan mix, dia akan mix dengan yang online. Tapi ada yang satu yang fully online yang kita juga sedang siapkan gitu. Jadi untuk kalau orang tua yang memang masih kayak kita nggak mau deh untuk balik ke sekolah, kita kan nggak bisa paksa juga ya kalau orang tua merasa belum nyaman gitu dengan hal itu, dia masih takut dan lain-lain, kita tetap punya option untuk kita berikan kepada orang tua. Kita tetap punya program online-nya, tapi tentunya itu program harus diolah dengan baik juga ya, bukan asal-asalan, karena kan harus ada strukturnya, pembelajarannya pun harus ada assessment-nya gitu, sehingga benar-benar valid gitu sebagai bagian dari pembelajaran sekolah gitu, Pak. Oke, baik. Ini saya balik lagi bertanya kepada Miss Fedora sama Pak Kris ya. Karena mungkin Dharma Yuda Citra Kasih sudah tidak asing lagi dengan namanya belajar jarak jauh, karena kalau di Pekanbaru sering mengalami bencana asap, sehingga harus belajar dari rumah, juga harus ada cara-cara untuk menjalankan itu. Kemudian dari Citra Kasih yang memang secara style sekolahnya memang menerapkan teknologi di dalam aspek atau unsur-unsur pembelajarannya. Nah, saran apa nih buat peserta yang hadir? Kalau mau memulai sesuatu yang sifatnya inovasi ya, teknologi, itu mulai dari mana? Langkah pertama apa yang harus kita siapkan supaya ini bisa berhasil? Saya mulai dari Fedora dulu, Miss Fedora dulu, baru nanti ke Pak Kris. Silakan, Miss Fedora. Ini sebenarnya kita nggak terlalu kaget karena kebetulan gini Pak, tahun lalu, tahun ajaran ini ya, jadi awal waktu Juli itu kita sudah memang launching program itu digital transformation untuk sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat. Sehingga dari awal memang sudah ada stepping stones untuk meningkatkan kemampuan digital literasi baik dari segi guru maupun dari segi staff. Ya, bukan cuma guru, jadi staff juga sama gitu. Nah, itu ada stepping stones-nya. Nah, selalu Pak, kayaknya untuk inovasi apapun kita harus ada stepping stone seperti itu. Karena namanya inovasi, satu hal yang baru tidak bisa diterapkan instantly. Itu nggak bisa, itu akan susah. Jadi biasanya kami selalu akan memilih, tahap pertama ini akan scope-nya siapa saja yang akan terlibat. Lalu nanti masuk tahap pertama, masuk tahap kedua. Nah, yang tahap pertama ini biasanya kita sebut sebagai early adopter. Nanti dari early adopter ini, dia masuk tahap kedua, early adopter ini yang akan menjadi PIC kita di lapangan, yang membantu kita di dalam menerapkan program-program yang ada. Tentu leader juga akan ikut di dalamnya ya, seperti kepala sekolah, head of school, itu akan ikut terlibat juga di dalamnya, tetapi kita punya early adopter di situ. Nah, baru dari situ di-launch untuk dicobakan gitu. Dan tentunya ketika diuji cobakan harus ada step yang jelas sih Pak. Maksudnya langkah pertama, step 1-nya targetnya sampai mana, minimum targetnya. Tahap kedua sampai mana, tahap ketiga sampai mana. Dan tentunya perlu ada assessment-nya juga gitu. Assessment bukan selalu berarti ujian ya.
tidak selalu berarti ujian, tetapi kita harus cek gitu, dievaluasi work atau enggak. Dan ketika kita melihat ada something that is not working well, kita juga harus siap gitu sebagai yang buat program harus siap untuk merevisi gitu. Jangan cuma kita memberikan terus udah kitanya juga merevisi. Itu bahaya, yang ada ntar melencengnya tambah jauh gitu. Jadi mungkin bagian-bagian situ yang menjadi challenging buat kita sebagai leader ya. Jadi kita juga harus siap melihat perubahan yang ada, be flexible, karena percaya deh, satu hal saya rasa kalau kita semua ikut sama-sama di dalam membangun sekolah dengan good intention, positive intention, itu saya rasa semua pihak juga pasti akan mau bekerja sama dengan baik. Nah, di situ justru sebenarnya menjadi strength-nya sekolah yang mungkin tidak semua online school itu akan punya, gitu. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihilangkan, apalagi kalau misalkan ternyata kita sangat mungkin untuk kembali ke sekolah, walaupun dengan prosedur new normal itu. Gitu. Nah, itu yang tidak akan dimiliki oleh sekolah online. Jadi saya rasa sebenarnya kalau dari segi pengembangan sekolah masih ada chance kok untuk sekolah berkembang gitu. Cuma memang lebih challenging ya dibandingkan dengan sebelumnya karena kompetitor kita jadi makin banyak. Yeah. Oke, it's very good point ya. Jadi mungkin sangat terstruktur ya. Memang ada milestone yang harus dijalani dan setiap milestone ini pasti harus dievaluasi. Itu saya rasa kuncinya ada di evaluasi ya. Berhasil nggak berhasil, baru kita melakukan langkah seterusnya. Tapi akan ada selalu titik di mana kita harus memulai. Kalau aku tanya ke Pak Kris, memulainya dari mana Pak Kris? Kurang lebih sama. Cuma mungkin saya ingin tambahkan dari apa yang disampaikan Bu Fei bahwa kita jangan takut untuk berubah. Itu harus berani keluar dari comfort zone kita. Saya kadang pikir banyak guru yang alergi untuk hal-hal yang baru, terutama teknologi baru. Jadi itu yang perlu kita bangun, bahwa ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama bangun. Gitu. Akhirnya teamwork itu seperti yang kata Bu Fei itu betul, gitu loh. Teamwork yang solid akan menghasilkan produk yang sangat-sangat berguna gitu loh, untuk sekolah kita. Gitu. Akhirnya ya sama-sama membangunlah sekolah kita ini. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Derby. Oke. Kalau dari Dharma Yuda, anak-anaknya kreatif banget kan Pak ya? Jadi kayaknya tuh kalau dilempar sesuatu langsung direspon dengan sangat cepat. Nah, Pak Kris, kalau dalam situasi seperti ini, apakah lebih memilih develop sesuatu yang baru, yang sesuai dengan karakter Dharma Yuda, atau mungkin berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa menemukan suatu metode mungkin atau inovasi yang nanti bisa sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau sekolah? Ini pasti mau mengarah ke produknya Pinnacle ini, Pak Derby. Sepertinya mungkin. Ya, jadi untuk saat ini sih kami tidak akan terlalu banyak mengadakan perubahan, jadi kita akan coba meracik apa yang sudah kita ada, kita kemas dengan lebih baik lagi. Memang kalau di Dharma Yuda selain akademik ya kita punya ekstrakurikuler yang sangat-sangat aktif dan banyak. Akhirnya kan tiba-tiba sekarang harus stop semua. Iya. Betul. Yang kami lakukan adalah kita tetap mendorong guru-guru ekskul itu mendorong anak-anak untuk berkreasi di rumah. Contoh kemarin kami bervideo di mana mereka dance di rumah masing-masing, terus kami diproses di dalam multimedia tim. Itu yang kami bisa lakukan. Nah, yang kedua tentu saja yang berkaitan dengan Pinnacle, saya pikir produknya Highlight Library itu sekarang itu adalah saat-saat yang sangat dibutuhkan gitu oleh semua sekolah, karena anak nggak bisa akses ke perpustakaan di sekolah, ya mereka bisa baca di rumah dengan produk yang ada. Kurang lebih sih seperti itu beberapa saran yang bisa saya berikan. Oke, jadi memang tidak ada kata ruang sempit untuk kreativitas ya. Apapun bisa kita lakukan, tapi memang harus siap berubah, harus terbiasa dengan perubahan. Ya, karena bagi banyak sekolah, teman-teman itu banyak yang bertanya, Pak Kris, kami nggak punya kemampuan ini, tim kami nggak cukup, guru saya nggak punya staf yang mampu untuk merancang ini itu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Cobalah koordinasi atau cari provider yang ada, teknologi yang sudah tersedia, atau kita meng-hire profesional untuk merancang buat kita. Saya pikir itu ada salah satu solusi yang tercepat sih untuk mengatasi hal ini. Oke, baik. Wah, jadi memang sudah dilakukan ya. Sebenarnya Pak, kalau saya bertanya ke 70 orang yang hadir pasti akan come up with 70 ideas juga gitu ya. Cuman saya memang saat ini
tidak dimungkinkan untuk bertanya satu-satu ke peserta, karena pasti dari peserta gatel pengen, kalau di tempat kita tuh kayak gini, kalau di tempat kita tuh kayak gini, kayak wah itu kalau sampai. Jadi maksudnya komunitas seperti ini ketika itu ada, bisa saling tukar pikiran, apa yang dijalankan, apa yang berhasil, apa yang gagal di sini, karena setiap karakter sekolah kan beda-beda, itu akan menjadi kekuatan sebenarnya buat kita. Saya rasa dengan webinar seperti ini, semoga ya ini bisa memberikan sedikit insight atau cara pandang yang baru menghadapi situasi. Tapi kalau saya Pak Arif nih, Pak Arif, gimana Pak Arif melihat situasi ini? Tadi kan udah dengar ya, concern dari mungkin Miss Fedora dari Citra Kasih, kemudian Pak Kris dari Dharma Yuda. As a Pinnacle, mungkin singkat saja, seperti apa yang lagi di-develop kira-kira? Hubungannya dengan bagaimana kita bisa serve, kita bisa provide solution secara teknologi yang inovatif untuk nanti bisa memberikan alternatif solusi buat sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan gitu, Pak Kris. Pak Arif, silakan. Ya tentunya kalau dijelasin semua di sini waktu kita kurang ya. Jadi ya, makanya 1 menit aja Pak Arif ya. 1 menit aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kontak kami juga untuk bisa further discussion. Tapi yang saya mau kasih highlights adalah bahwa keadaan setiap orang belum tentu sama. Ada beberapa gambar yang saat ini mungkin berseliweran di sosial media. We are not in the same boat, but we are in the same storm kan. Yang satu dengan huge boat gitu, like a ferry, tapi ada juga yang kalau di Bali namanya jukung ya kan. Semua orang memiliki kemampuan yang berbeda, resources yang berbeda. Tapi saya melihat dari sisi bisnis juga bahwa tidak semua bisa kita jalankan dengan sempurna. Kembali lagi, saya belajar sendiri ketika saya ada di dunia pendidikan dan memulai bisnis di dunia pendidikan juga, bahwa kita harus mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Karena itulah yang kita miliki saat ini. Nah, dari situ setelah kita memahami, mengenal apa yang kita miliki, kita bisa elaborasi lebih lanjut lagi. Kemana kita mau pergi, di mana saat ini kita berada, dan settingannya, tujuannya kemana kita mau pergi. Nah, oleh karena itu di Pinnacle sendiri itu yang kita kerjakan, lebih banyak diskusi. Makanya kami selalu menempatkan posisi kami adalah menjadi partner buat klien-klien kami, supaya kita punya ruang diskusi yang jauh lebih banyak, sehingga sama-sama tahu apa yang kita mau kerjakan. Mau mulai dari classical learning, kita sudah siap. Mau blended learning, kita siap. Mau fully digital, Pinnacle Alpha juga sudah siap. Tetapi kembali lagi, kami sangat menghargai karakteristik dari setiap sekolah. Dan kita juga harus memahami karakteristik sekolah kita juga. Sehingga ketika nanti kita implementasi, kita bisa berhitung. Jadi kalau orang yang bijak itu katanya gini, kalau dia mau bangun rumah, dia duduk dulu, dia hitung dulu ongkosnya berapa, ya kan, supaya nanti ketika implementasi semuanya berjalan. Jadi nggak semua langsung harus dikerjakan, ya bisa bertahap seperti itu. Makanya kita selalu dengan Pinnacle kita pasti akan ada implementation planning dulu, implementation meeting, lalu kita ada implementasi, lalu evaluation, gitu kira-kira Pak Derby. Oke, jadi diawali selalu dengan fokus ke klien, kami pengen mendengar lebih banyak, sehingga concern-nya kami tangkap lebih banyak, sehingga kita bisa memberikan alternatif-alternatif solusi yang lebih cocok dengan karakter sekolah masing-masing. Itu yang kami lakukan di Pinnacle. Oke, ini kita sudah memasuki penghujung dari acara. Ini sesi terakhir, sebelum nanti saya masuk ke sesi bagi-bagi hadiah di akhir ya, Bapak Ibu. Jadi, ada 3 statement yang saya pengen lempar ke 3 pembicara ini. Masing-masing akan dapat pertanyaan yang beda-beda situasinya. Saya akan memulai dulu dengan Miss Fedora. Jadi pertanyaannya mungkin akan ada gambaran situasi, kemudian bisa memberikan penjelasan singkat atau memberikan pandangan singkat terkait dengan video berikut ini.
Oke, Miss Fedora. Kalau aku nanya nih, Juni 2020 atau Januari 2021? Bagaimana pandangan Miss Fedora? Oke, kayaknya pertanyaannya mungkin harusnya bukan dua waktu itu ya, karena kalau dari pemerintah Oke, kayaknya sekarang udah keluar gitu. Apalagi di Jakarta itu sudah diresmikan, katanya tahun ajaran baru dimulai 13 Juli 2020. Jadi itu udah oke, fix. Nah, tetapi ketika tahun ajaran baru ini dimulai, bukan berarti siswa sudah masuk kembali ke sekolah. Nah, itu betul. yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kita akan melihat dari pemerintah pun sama pasti jawabannya. Dia akan bilang bahwa ini akan tergantung juga dari jawaban tim gugus tugas pemerintah dari bagian kesehatan yang dilihat apakah memang sudah aman untuk masuk atau tidak. Karena ini kita mesti hati-hati. Karena kalau nggak kasusnya seperti yang tadi Pak Arief sempat katakan, korsel itu terjadi. Jadi sudah masuk, lalu ditutup lagi karena ada lonjakan. Prancis juga sama gitu kemarin ini. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama gitu kan. Kita juga belajar dari kesalahan orang lain ya. Nah, itu yang perlu hati-hati. Nah, tapi di sisi yang lain, lalu pertanyaannya adalah kita sebagai sekolah bagaimana nih? Mau itu dimulainya kapan kan sebenarnya kita kan udah jelas nih sekarang kalau dimulainya kapan. Oke, Juli udah mulai. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mau memulainya seperti apa? Itu mungkin ya. Apakah akan dari segi offline? Nah, ini yang offline ini kita belum tahu nih bisa masuk kembali ke sekolah seperti biasanya kapan. Tapi bukan berarti kita nggak persiapkan untuk itu. Karena apa? Karena sebenarnya ini yang challenging juga karena dari segi infrastruktur ini harus siap. Kayak tadi misalkan mau cek suhu berarti kan termometer harus ada Iya, ketersediaannya, betul betul. ya. Pengaturan jadwal mungkin siapa guru-guru yang ready di situ itu juga harus ada. Lalu bagian masuk ke dalam ruang kelas kita juga harus lihat cek kapasitas ruangan kita itu kalau harus dengan adanya physical distancing itu bisa menampung berapa banyak siswa maksimum dalam satu ruangan kelas. Karena itu nanti akan mempengaruhi kita pembagian sesinya akan seperti apa. Tapi tentunya Oke. sesinya memang akan lebih pendek ya di sekolah ya. Ini yang saya bayangkan karena kan sekolah tidak mungkin langsung bangun gedung baru. Apalagi situasi sedang seperti ini gitu. Jadi Yes. paling mungkin adalah memang pembagian sesi dengan ada sesi pagi, ada sesi siang. Tapi yang perlu diperhatikan ini, contoh misalkan jam masuk jangan sampai sama. Karena kan kadang ada beberapa sekolah yang akses pintu masuknya sama ya. Nah, itu Ya, berarti perlu diatur juga jam masuknya, jam keluarnya. Apalagi kalau misalnya ini pada pakai kendaraan semua, wah itu bahaya nih. Bisa Ya, macetnya luar biasa. Jadi itu perlu diatur, ada pengaturan seperti itu. Lalu juga untuk ruang publik, itu apakah mau dialih fungsikan jadi apa gitu. Misalkan untuk saat-saat seperti ini kan. Misalkan ternyata ruang publik kita close, tapi mungkin bisa kita pakai ruangan itu untuk tambahan ruang guru misalkan. Karena biasanya kan ruang guru agak dempet-dempet tuh. Nah, sekarang kita pecah gitu ruang gurunya. Nah, ada hal-hal oke. seperti itu yang tetap kita harus siapkan. Jadi kapanpun kita harus masuk sekolah, kita sudah ready gitu dengan prosedur dan SOP yang ada dari masing-masing bagian. Tapi di sisi yang Baik. lain, kita juga sudah harus siap. Kalau sampai ternyata nggak bisa nih, masuk sekolah belum bisa, otomatis PJJ ini akan terus diperpanjang ya. Sama seperti kemarin. Awal-awal kan PJJ ini dari pemerintah, pemberitahuan hanya 2 minggu atau 3 minggu. Tapi ternyata sampai sekarang kan diperpanjang terus. Nah, kita juga sudah Oke. harus siap nanti akan diperpanjang lagi gitu. Jadi ya. sudah harus siapkan strukturnya akan seperti apa. Apakah mungkin ada optionnya kalau yang kami diskusikan ya di tempat kami, flip itu bisa jadi salah satu option, blended untuk juga memfasilitasi ya. Jadi bukan cuma sekedar fully online. Nah, tapi mau di package-nya itu seperti apa itu yang penting juga sih Pak. Gitu. Jadi Baik. jangan sampai asal-asalan gitu juga ya, karena kan nggak bagus buat siswanya gitu. Baik. Miss Fedora, satu kata aja jawabannya ya. Seandainya ada hal yang akan tetap dijalankan, mau dia ada COVID atau tidak ada, sudah bisa masuk sekolah atau tidak, apa hal yang akan tetap dijalankan yang didapatkan dari situasi COVID sekarang? Satu kata. Satu kata apa ya? Senantiasa beradaptasi sih Pak. Oke, Itu adaptasi. kayaknya Oke, tidak very akan good. berubah. Yes. Karena yang nggak berubah adalah perubahan itu sendiri ya, Miss Fedora. Betul. Siap. Jadi selalu ada perubahan, adaptasi, adaptasi, dan adaptasi. Oke, baik. Kita langsung lagi. Kita lanjut ke Pak Kris sekarang ya. Di media sosial rame lah dengan segala macam isu-isu. Bahkan ada yang mengaktualisasikan dengan demo ya. Coba kita lihat situasinya seperti apa ya. Mungkin lagi viral beberapa waktu terakhir ini. Oke, Pak Kris.
dampak corona. Katanya 50-an% sekolah swasta kesulitan biaya operasional, which is Dharma Yuda nggak mungkin ya Pak Kris ya. Oke. Terus mungkin ada guru-guru yang Dan takabur ya. soalnya Dharma Yuda sekitar 0,5% aja katanya. Oke, jadi sekolah mengalami kesulitan biaya operasional, terus mungkin ada guru juga yang sampai harus diberhentikan, terutama mungkin guru-guru honorer. Bahkan ada orang tua yang meminta penurunan biaya SPP-nya, ada yang sampai demo diskon 50%. Bagaimana Dharma Yuda menyikapi hal seperti ini? Dan mungkin ada langkah-langkah yang apa yang mungkin dilakukan supaya bikin orang tua tuh lebih tenang di rumah? Iya, Derby dan rekan-rekan, saya dapat banyak masukan dari teman-teman, terutama yang ada di sekitar Pekanbaru dan juga dari Medan, karena di Medan kabarnya juga ada edaran dari wali kota, tidak boleh terima uang pembangunan, uang pendaftaran, tidak boleh terima uang bulanan, tidak boleh beli seragam, tidak boleh beli buku paket, dan sebagainya. Saya bilang, loh, terus gimana mereka survive gitu loh, ya kan? Nah, terlepas apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, saya nggak tahu reaksi, kemudian dampak yang terparah yang akan mereka alami itu seperti apa. Tapi khusus untuk Dharma Yuda, ya yang kami bisa lakukan adalah efisiensi. Itu langkah yang bisa kami lakukan, yang bisa dihemat, kami hemat, yang tidak perlu beli, kami tidak akan beli saat ini, gitu. Dan saya pikir ini adalah strategi yang mau tidak mau harus kita lakukan sih. Nah, untuk uang sekolah memang sejak awal COVID, Dharma Yuda sudah terapkan ada diskon 15%, karena banyak orang tua yang mengeluh, aduh Kris bagaimana nih, gitu. Kami nggak pakai fasilitas sekolah, kok kami harus tetap bayar full, bla 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 bla, daripada kami setiap hari terima WA, ya sudah kita standarkan 15% diskon sampai Juni. Kemudian Juli sudah masuk dengan nominal yang sama kembali, tapi kami terapkan kebijakan tidak ada kenaikan uang sekolah di tahun ajaran baru, dan juga uang pembangunan itu akan sama. Lalu saya pikir ini adalah timing yang sangat tepat buat kami juga evaluasi kinerja guru yang tidak bagus tidak akan kami perpanjang kontraknya, kami akan memadatkan jam mengajar dan segala macam fasilitas yang kira-kira menyedot anggaran yang besar, kami akan kurangi. Itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi kata kuncinya efisiensi. Oke, Pak Kris, seperti di Fedora saya punya satu pertanyaan yang jawabannya satu kata aja, Pak. Guru yang guru teknologi tidak akan pernah menggantikan guru, tapi guru yang tidak menguasai teknologi akan tergantikan oleh guru yang menguasai teknologi. Setuju atau enggak, Pak Kris? Setuju. Oke, terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir kita ke Pak Arief ya. Pak Arief, gimana ya? Pak Arief kan sebagai partner sekolah untuk provide solusi ya, apapun ya, dari printed resources yang berbasis international standard CFR, kemudian juga teknologi-teknologi di pendidikan. Nah, kita lihat nih, situasi yang beredar saat ini, saya mau nanya pandangan Pak Arief sebagai partner sekolah ya, jadi angle-nya as a partner sekolah, seperti apa? Proses belajar di saat ini katanya belum maksimal, Pak Arief. Kata beberapa media ya, bahkan mungkin dari riset yang dilakukan oleh Kemendikbud memang plus minus lah, di beberapa wilayah oke, di beberapa tidak, tapi secara general mungkin belum berjalan secara maksimal. Nah, bagaimana Pinnacle atau Pak Arief melihat situasi ini kaitannya dengan pembelajaran daring? Apa yang Pinnacle bisa lakukan buat sekolah yang ada di Indonesia? Tentunya kembali lagi yang saya sampaikan adalah saya pernah tinggal di Jakarta, saya pernah ke Sumatera, bahkan saya pernah ke pedalaman Wamena, yang dimana sinyal handphone saja sulit gitu loh. Bayangin, jadi kalau tanpa ada internet connection, bagaimana kita bisa jalanin sebuah pembelajaran daring, ya kan? Internet aja nggak ada. Tapi kan karena konsep kita selalu bahwa kalau kita mau jalanin pembelajaran daring harus ada internet dulu. Kita harus selalu punya namanya sebuah risk management sistemnya kita. Jadi kalau kita membuat sebuah planning A, kita harus ada backup planningnya gitu. Kayak contohnya untuk jalanin webinar saat ini, tiba-tiba Pak Derby hilang, ya kan? Planningnya apa? Jadi di belakang Pak Derby itu banyak orang sebenarnya. Jadi ada backupnya seperti apa yang dilakukan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita tidak mengenal kemampuan kita. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita sendiri harus mengenal dulu nih kemampuan kita. Makanya kami selalu
standpoint kami jadi partner dulu. Untuk apa partner? Karena waktu kita jadi partner, kita bisa diskusi. Nah, ketika kita bisa diskusi, kita bisa melihat kebutuhannya seperti apa dari standpoint kami jadi partner, apa yang kami miliki yang bisa kita offer, yang kita bisa propose ke sekolah seperti apa. Kayak 2 hari yang lalu saya baru meeting dengan Dahua CCTV. Kalau Bapak Ibu tahu, Dahua CCTV ini adalah salah satu provider CCTV terbesar di dunia yang dia saat ini provide thermo CCTV. Jadi kita baru bicara dengan mereka di mana kan kalau sekolah masuk, anak-anak masuk, kita nggak bisa pakai termogan satu-satu. Pak Kris, 2.600 siswa masuk, wah mau berapa orang dipakai termogan. Terus termogan yang beredar sekarang ada termogan untuk industri, bukan untuk healthcare kan. Jadi margin of error-nya tinggi banget. Bayangin saya masuk bank, satpamnya tembak saya 34. Pak, kalau 34 saya mati, Pak. Jadi saya lihat ini termogan industri, saya bilang. Nah, kadang-kadang kita di pendidikan, kita nggak kenal nih teknis-teknis seperti ini. Makanya saya sarankan untuk kalau tidak memungkinkan, kita coba cari partner yang memang kompeten di bidangnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita cari partner untuk membantu sekolah, kira-kira apa ya? Kita selalu coba memikirkan bukan lagi out of the box, tetapi kita harus berpikir without any box. Gitu. Jadi bukan out of the box lagi. Nah, bagaimana waktu siswa masuk, orang tua masuk, pengantar masuk, itu bisa dengan satu CCTV di scan semua sensor tubuhnya, bahkan bisa menjadi absensi juga. Gitu. Jadi ada artificial intelligence. Atau kalau kita lihat sekarang udah fingerprint, terus pakai card udah nggak perlu lagi adalah contactless, karena itu yang terjadi kira-kira gitu Pak Derby. Oke. Jadi Pak Arif akan selalu berkolaborasi dengan siapapun untuk bawa kualitas ke sekolah, dalam artian pada saat kita membangun komunikasi dengan sekolah, mendapatkan concern dari sekolah, kita bisa merancang ini menjadi sesuatu yang kita bawa untuk kemana-mana, mencari partner yang bisa provide solusi atau alternatif solusi buat sekolah ketika menghadapi isu-isu yang tadi mungkin diceritain sama Pak Arif. Betul, Pak Derby. Khususnya contohnya ketika kita lagi penerimaan siswa baru ya kan pusing nih. Kayak contohnya Bu Fedora ada 9 cabang di seluruh Indonesia, ya kan. Mau kontekannya gimana? Kalau di Manado, Jakarta beda 1 jam, Papua bedanya 2 jam, ya kan. Kontaknya gimana? Ya kan, makanya Pinnacle juga bekerja sama dengan School Management System dari EdConnect yang bisa membantu mempermudah itu. Artinya adalah fokus kami adalah dengan menjawab kebutuhan atau memberikan solusi kepada klien-klien kita. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen cari tahu lebih banyak atau pengen tahu apa sih yang ada di Pinnacle, apa yang kami lakukan, yang sudah dijalankan dan yang akan datang, nanti bisa kontak kami bisa dengan senang hati, karena sekarang tidak harus ketemu, cukup dengan online. Kami pengen sharing banyak hal, kalau Bapak Ibu punya concern, kasih tahu aja biar kami bisa kontak, kami bisa cerita apa yang sedang kami lakukan, teknologi-teknologi yang baru berjalan saat ini, yang mungkin cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu, kami bisa sharing dengan secara eksklusif di sekolah masing-masing. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada salah satu dari narasumber. Mungkin di sini saya sudah punya listnya, saya sudah download dari pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya ini tadi beberapa sudah disinggung dari Seputu Mas Ayu dari SD Balikidi. Nah, pertanyaannya adalah Ibu narasumber, Ibu Fedora, untuk kegiatan TPD itu bagaimana teknisnya, kemudian berapa kali seminggu atau sebulan, kemudian atau dua dulu ya, Miss Fedora, karena ini ada 4. Okay. Jadi teknisnya dulu, kemudian mungkin nanti kalau teknis sudah menjawab pertanyaan yang lain, dan berapa kali seminggu atau sebulan. Oke, jadi itu tadi saya tadi takutnya waktunya nggak cukup, jadi tadi saya sebenarnya sudah balas ya di bagian grup chat, cuma mungkin untuk menjawab juga, kalau untuk kami sendiri, kita mengadakan TPD sebenarnya setiap hari. Jadi setiap hari itu akan selalu ada sesi yang available untuk guru-guru masuki. Tapi kalau ditanyakan wajib atau tidak,
wajib, tapi ada minimalnya. Jadi misalkan minimal mereka hanya pilih 1 saja atau 2 gitu dalam 1 minggu. Itu tergantung dari leadernya sih. Kita berikan kepada leader, kan leader yang akan melihat kebutuhan di unitnya masing-masing ya. Karena sekali lagi kami unitnya ada banyak. Jadi kita kembalikan ke leader masing-masing mau seperti apa. Tapi memang ada minimum. Jadi misalkan contoh minimumnya 1 TPD yang mereka ikuti. Nah, itu kan topiknya macam-macam ya. Jadi memang mereka bisa sesuaikan dengan topik yang buat mereka menarik atau mereka merasa butuh topik itu. Nah, setelah itu mereka buat semacam refleksi. Apa yang mereka dapatkan dari sesi tersebut dan apa yang mau mereka lakukan dalam pembelajaran berkaitan dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari sesi tersebut. Nah, nanti untuk follow up-nya memang leader akan follow up dari refleksi tersebut. Nah, refleksi ini juga sebenarnya yang bisa menjadi bahan untuk kolaborasi dengan guru yang lain. Karena kan bisa saja guru yang satu ikut TPD yang A, misalkan. Guru yang satu lagi ikut TPD yang C. Yang satu lagi TPD yang B. Nah, hasil refleksi ini bisa yang bagian pertanyaan yang pertama ya, apa yang didapatkan, itu kan bisa di-share antara satu guru dan guru yang lain. Jadi informasinya tetap ada sama, kesamarataan antara unit tersebut. Gitu. Oh iya. Terima kasih Bu Fedora. Nanti mengenai teknis dan segala macamnya yang lebih detail mungkin bisa jawabannya bisa dikirimkan melalui sudah itu tadi di grup chat. Oh iya, oh, di grup chat ya. Ya, sudah di grup chat. Nah, kemudian Miss Hendri, untuk udah ada ya. Satu lagi dari Miss Reja, silakan. Satu lagi. Pak Kris. Nah, kalau untuk Pak Kris ini ada pertanyaan. Kalau misalnya online itu kan membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah, itu bagaimana sekolah mensiasatinya? Iya, jadi kebetulan sebenarnya kami punya dua program. Satu, kita create sendiri materinya, karena kami punya tim multimedia. Kalau Pak Derby pernah ke Dharma Yuda, kami punya tim yang cukup solid untuk meng-create program-program belajar mengajar yang sangat bagus dan kreatif. Itu kita create sendiri. Mereka hadir setiap hari ke sekolah, ya layaknya staf dan karyawan ya di kantor lah. Tapi kerja mereka adalah meng-create media pembelajaran dan media promosi. Yang kedua ya memang kita secara berkala terus berinteraksi dengan partner, negosiasi harga yang murah, bahkan kalau perlu kita cari yang gratis agar kita bisa combine. Kurang lebih sih seperti itu. Oh ya, berarti negosiasi. Siapa? Negosiasi ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Pak Derby. Baik. Kalau tidak bisa diadakan sendiri, Bapak bisa kalau misalnya Bapak Ibu butuh informasi dengan siapa kita bisa bekerja sama, sudah seperti apa kemajuan teknologi, silakan kontak kami. Kami punya tim akademis dan tim teknikal yang bisa bantu memberikan informasi. Kadang juga kami tidak memberikan apa yang kami punya, tapi pengetahuan yang kami punya untuk Bapak Ibu bisa eksplor di luaran sana. Jadi berkoordinasilah dengan pihak-pihak yang mungkin lebih tahu atau punya pengalaman di bidang ini. Jadi supaya bisa dapat angle-angle baru yang bisa jadi alternatif solusi juga buat Bapak Ibu di rumah. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih juga untuk Pak Kris dan Ibu Fedora yang juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Derby, bahwa nanti kita akan ada giveaway dan itu akan kita lakukan 2-3 menit lagi. Saat ini Bapak Ibu tentunya dari Pinnacle sendiri tentu akan mengadakan beberapa webinar yang akan kami harapkan menjadi jawaban atau memberikan solusi atau insight untuk kebutuhan yang Bapak butuhkan saat-saat ini, khususnya di dalam PJJ. Nah, kita sudah ada link feedback form di chat kita, Bapak Ibu. Saya berikan waktu 2-3 menit ini bisa diisi link feedback formnya, dan giveaway kali ini kita akan memberikan 3 buah. Jadi ada 3 orang pemenang. Ya, kita akan main spin the wheel nanti. Jadi Bapak Ibu pastikan isi feedback formnya, karena nama-nama tersebut akan masuk di dalam spin the wheel-nya kita. Nah, ini dia ada spin the wheel. Jadi kalau Bapak Ibu sudah isi, nama Bapak Ibu pasti akan ada di sana. Kita akan berikan masing-masing pemenang, ada 3 orang,
sebuah kamus Oxford Advanced Learner Dictionary terbaru yang edisi ke-9. Nanti itu kita akan kirimkan, tim kita akan hubungi Bapak Ibu, kita akan kirimkan langsung di rumah Bapak Ibu. Ya, jadi nanti sudah lengkap dengan CD, Bapak Ibu bisa install di sana. Silakan masuk ke ke linknya untuk feedback formnya. Nanti ada teman kami, ada staff kita juga yang sudah mengirim di sana. Bisa ditolong dibuka dulu linknya karena ada beberapa yang bilang belum bisa dibuka link feedback formnya. Jadi nanti setelah terbuka, Bapak Ibu kita kasih 3 menit waktu untuk bisa isi. Sangat sederhana. Dan nanti kita akan informasikan juga akan ada beberapa webinar yang kita lakukan. Yang kami mengharapkan ini bukan hanya untuk memberikan sebuah informasi, tetapi juga membantu Bapak Ibu di dalam PJJ. Contohnya 10 Juni nanti kita akan ada bekerja sama dengan Cambridge Assessment English dan juga Cambridge University Press untuk sama-sama membahas tentang bagaimana assessment di masa pembelajaran jarak jauh. Apakah mungkin dilakukan? Seperti itu. Itu nanti Bapak Ibu kita akan kirimkan undangannya juga. Atau kita juga akan ada school management system. Apa sih school management system? Bagaimana kita bisa mengenal dan menggunakannya, seperti apa, benda apa itu, dan bagaimana itu kita bisa membantu kita sebagai seorang pemimpin untuk berkoordinasi dengan seluruh lapisan divisi yang ada di sekolah kita, meskipun kita tidak ada di sekolah. Salah satunya itu. Dan kita juga akan ada satu lagi webinar mengenai pembelajaran Math, Science, dan English secara digital bersama kerjasama dengan Marshall Copedis EduHub. Nanti Bapak Ibu juga bisa kita kirimkan undangannya. Baik, sudah bisa dibuka. Silakan dicoba kembali Bapak Ibu. Barusan sudah dirilis. Oke, Pak Arief. Ya. Mungkin saya izin undur diri duluan ya Pak ya, karena Baik, harus ada Bu meeting lagi yang lain. Ada meeting lagi. Terima kasih Bu Fedora ya. Terima kasih semuanya. Mari Pak Kris, mari Bapak Ibu semua. Semoga sharingnya bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu semua. Ya. Baik, jadi sebelum kita spin the wheel, kita akan foto bersama dulu. Dan kita akan spin the wheel ini. Kita akan lihat siapa saja pemenangnya. Nah, seperti itu. Baik. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka videonya supaya nanti mukanya yang ganteng-ganteng dan cantik bisa kelihatan di fotonya. Oke, baik. Tim kita akan berfoto ya. Sudah siap Bu Indri? Sudah, Pak. Bu Indri, silakan videonya dibuka. Nanti bisa dihitung untuk foto bersama 1, 2, 3 dulu. Oh ya, Pak. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu videonya dibuka supaya kelihatan muka-mukanya. Yang nanti belum pakai makeup nggak usah ke salon dulu karena tutup masih. Sudah siap Bu Indri? Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berfoto untuk sesi yang pertama ini di grup laman yang pertama. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Baik, laman yang kedua sekarang. Oke, ini laman yang kedua. Baik, 1. Wah, masih ada beberapa yang belum dibuka. Ada Pak Denok, Pak Siwo, Pak Gandhi, Pak Zandra, Bu Vita, silakan dibuka. Oke. Baik ya, siap. Baik. 1. Oh, masih ada yang buka. Oke. 1, 2, 3. Baik.
kita masuk ke halaman yang ketiga. Nah, silakan dibuka semua. 1, 2, 3. Baik. Kita akan spin the wheel. Silakan Pak Derby untuk dipimpin. Bapak Ibu, mohon maaf saya harus mematikan kamera saya biar pemakaian internetnya agak sedikit lebih ringan ya. Mohon maaf juga tadi sempat hilang beberapa saat. Ini kita udah masuk di sesi terakhir. Bapak Ibu sudah diberikan link untuk memberikan feedback di Google Form. Tapi jadi nanti setelah Bapak Ibu mengisi Google Form tersebut, memberikan feedback, nanti Bapak Ibu akan otomatis terregistrasi ke dalam suatu program undian di mana kami akan mengundi 3 orang pemenang untuk mendapatkan kamus terbaru atau edisi terbaru dari Oxford University Press. Jadi kamus 9th edition bahasa Inggris yang nanti ada lengkapi dengan CD-nya juga. Bapak Ibu silakan klik link feedback yang ada di chat rooms. Jadi Bapak Ibu bisa klik di situ untuk diisi. Nanti setelah 3 menit ke depan nama Bapak Ibu akan secara otomatis masuk ke dalam satu platform undian yang nanti akan kita undi 3 orang yang akan mendapatkan kamus terbaru dari Oxford University Press. Mungkin Pak Tri bisa tampilkan undiannya. Oke, terima kasih yang udah selesai. Mungkin kita tunggu yang lainnya 3 menit ke depan untuk supaya bisa masuk semua. Mungkin Pak Tri bisa munculin Pak yang untuk undian. Sepertinya terjadi anomali internet tadi, tiba-tiba drop untuk beberapa koneksi. Iya, saya punya drop, Derby. Kedengaran drop juga nggak? Ya, kayaknya Iya. anomali Pak, karena saya hilang tiba-tiba di semua WiFi maupun mobile nggak bisa. Oke, jadi kita akhiri atau bagaimana ini? Ini kita mau mengundi Pak, ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan kamus dari Oxford 9th edition. Oke, yang sudah terima kasih, kami masih menunggu yang lain. Nanti dari tim di back-end bisa bantu untuk tampilkan platform undiannya. Oke. Sambil menunggu, Pak Kade bisa di-share untuk informasi mengenai next webinarnya Pinnacle. Jadi setelah ini, Bapak Ibu silakan kontak kami untuk mendapatkan akses gratis ke Highlights Library, berlakunya selama masa COVID, jadi bisa mendapatkan fitur untuk pembelajaran literasi secara online. Bapak Ibu bisa cek sosial media kami untuk mendapatkan informasi mengenai program ini, kontak kami untuk mendapatkan akses ke semua, baik siswa maupun guru, untuk bisa digunakan secara full akses ke sistem Highlights Library. Next. Dan silakan mengisi feedback form, next. Jadi nanti akan ada webinar berikutnya, di mana kami sedang mempersiapkan satu webinar lagi, bekerja sama dengan Cambridge University Press, di mana kita akan memberikan training atau webinar mengenai bagaimana mempersiapkan assessment bahasa Inggris. Nanti tapi modelnya adalah tes jarak jauh. Jadi tidak harus datang di satu tempat untuk melakukan assessment, tapi bisa dilakukan secara remote atau online. Jadi bagaimana caranya, ditunggu aja informasi berikutnya. Di bulan Juni, di bulan Juni pastinya kami akan informasikan segera ke Bapak Ibu. Oke, jadi bagaimana tim back-end, apakah sudah semua mengisi feedback form, karena kita akan melakukan pengundian? Oke,
Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Saya akan mengundi 3 orang mendapatkan kamus terbaru dari Oxford University Press, edisi ke-9, 9th edition. Silakan Pak Ketri. Oke, apakah sudah ditemukan pemenangnya? Sudah. Yang pertama. Lanjut yang kedua. Ini yang terakhir Pak Derby ya, yang ketiga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat atensinya sepanjang 1,5 jam ini. Sekali lagi atas nama Pinnacle Alpha Edukasi mengucapkan terima kasih buat narasumber kita hari ini, Bu Fedora dari Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat. Ada Pak Kris yang ada di Pekanbaru saat ini. Terima kasih Pak. Dan kami tunggu lagi nanti di webinar kita yang selanjutnya. Terima kasih dan tetap sehat selalu buat Bapak Ibu. Salam sejahtera. Hai Pak. Bye-bye. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih.